Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri tentu tidak lepas dengan proses reproduksinya dan caranya dalam beradaptasi dan memperoleh nutrisi. Secara garis besar, perbedaan bakteri dan organisme lain dalam mencari nutrisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu bakteri mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan atau disebut sebagai holofitis. Sedangkan hewan misalnya mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda padat atau holosis. Pertumbuhan bakteri berdasarkan reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual merupakan pembelahan diri yang menjadi dua bagian atau pembelahan biner. Misalnya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Waktu di antara dua pembelahan tersebut disebut sebagai generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya, Escherichia coli membutuhkan 15-29 menit, Salmonella typhi 23-24 menit, Staphylococcus aureus 27-30 menit, Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam, dan Treponema pallidum sekitar 33 jam. Fase pertumbuhan bakteri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fase inisial, yang kedua fase eksponensial, yang ketiga fase stationary, dan yang keempat fase deklinasi. Fase inisial atau fase penyusuan diri dapat kita lihat pada diagram berikut. Dia berada pada posisi titik A dan titik B. Umumnya terjadi selama 2 jam. Pada fase ini, bakteri belum berkembang biak karena masih menyesuaikan diri dengan substratnya. Pada fase ini juga terjadi kompetisi di mana hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Aktivitas metabolismenya sangat tinggi dilakukan untuk mempersiapkan fase selanjutnya. Yang kedua, fase eksponensial, yaitu terjadi antara titik B dan titik C. Pada grafik kita lihat terjadi peningkatan karena jumlah bakterinya bertambah dengan sangat cepat. Karena pada fase inilah terjadi pembelahan, di mana satu bakteri menjadi 2, 2 menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Tapi pembelahan ini hanya sampai pada titik C, karena yang pertama zat makanan tentu semakin berkurang dengan bakteri yang semakin banyak. Yang kedua, sisa metabolit beracun juga diproduksi sangat banyak. Lalu yang ketiga yaitu fase stationary, yang berada di antara titik C dan titik D. Pada fase ini, jumlah bakteri cenderung statis. Tidak terjadi penambahan dan juga tidak terjadi pengurangan yang signifikan. Karena jumlah bakteri yang lahir cenderung sama dengan jumlah bakteri yang mati. Nah, pada fase ini juga terjadi kompetisi perebutan makanan. Lalu fase yang terakhir yaitu fase deklinasi, yaitu berada antara titik D dan titik E. Pada grafik kita lihat di mana grafiknya turun, yang berarti jumlah bakteri berkurang. Hal ini karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada bakteri yang lahir. Karena hal tersebut juga dikarenakan jumlah makanan yang semakin sedikit, dapat terjadi bentuk abnormal. Bakteri yang mampu membentuk spora deklinasi dapat berlangsung lama, seperti Neisseria gonorrhoeae yang itu selama 72 jam. Nah, itu tadi merupakan reproduksi aseksual. Sekarang kita bahas tentang reproduksi seksual. Reproduksi seksual peleburan bahan kromosom dari dua bakteri sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari kedua induknya. Hal ini terjadi hanya pada kuman yang satu famili seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteria. Nah, sedangkan berdasarkan suhu pertumbuhannya, kuman dibagi menjadi 3,
Yang pertama, psikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Psikrofilik yaitu bakteri yang dapat bertahan hidup pada kisaran suhu -5 derajat sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Lalu yang kedua, mesofilik, yaitu tumbuh pada kisaran suhu 10 sampai 45 derajat Celcius. Suhu optimum atau suhu yang paling baik antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir, bakteri termofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh pada kisaran 25 sampai dengan 80 derajat Celcius. Nah, suhu yang paling baik yaitu berada pada kisaran 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, anaerob obligat, yaitu hidup tanpa oksigen. Oksigen toksik terhadap golongan kuman ini, seperti Clostridium tetani, Treponema pallidum. Yang kedua yaitu aerob obligat, yaitu bakteri yang hanya hidup dalam lingkungan O2 bebas saja, seperti Vibrio-Chlorella dan Bacillus anthracis. Lalu yang ketiga yaitu kuman fakultatif aerob, yakni bakteri yang hidup di dalam lingkungan yang baik mengandung O2 maupun tidak. Jadi dia dapat hidup kedua kondisi, baik ada O2 bebas maupun tidak terdapat O2 bebas. Contohnya yaitu Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Lalu berdasarkan tingkatan asam, bakteri juga memiliki pembagian. Kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral, yaitu pH 7 atau sedikit basah, seperti pH 7,2 sampai dengan pH 7,4. Tapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai dengan pH 7,5. Untuk bakteri patogen pada manusia dapat hidup pada kisaran pH 6,8 sampai dengan pH 7,4. Beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya yang hidup pada bakteri pada gusi manusia, Streptococcus mutans, sedang pada bakteri pada suasana basah seperti Vibrio-Chlorella. Selanjutnya, berdasarkan sumber nutrisi. Berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dapat dibagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof yakni dapat memproduksi makanannya sendiri. Bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya bagi pertumbuhan dan sintesis metabolismenya. Autotrof fotosintesis memperoleh energi dari cahaya. Autotrof kemostatik memperoleh energi dari oksidasi substrat organik seperti Fe, S, NH3, dan NO2. Lalu yang kedua yaitu bakteri heterotrof, yakni bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumbernya. Dengan kata lain, bakteri heterotrof memerlukan organisme lain untuk dapat mensintesis karbon menjadi nutrisinya. Demikian video saya tentang pertumbuhan bakteri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.